Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPKM Puskesmas Bentiring yang akan menjelaskan penyuluhan mengenai tuberkulosis atau TBC. Selamat menyaksikan. Don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna. TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis atau bakteri tahan asam atau BTA. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini dikeluarkan dari percikan ludah yang keluar pada penderita TBC. Ketika berbicara, batuk, atau bersin, penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya yang rendah. Gejala-gejala TBC yang muncul dapat berupa: yang pertama, batuk yang berlangsung lama selama 3 minggu atau lebih dan biasanya berdahak. Yang kedua, batuk mengeluarkan darah. Yang ketiga, berkeringat pada malam hari. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, demam dan menggigil. Yang keenam, lemas. Yang ketujuh, nyeri pada saat bernapas atau batuk. Yang kedelapan, tidak nafsu makan. Dan yang kesembilan, lemas. Tidak semua kuman TBC yang masuk ke paru-paru langsung menimbulkan gejala. Kuman TBC bisa saja hanya bersembunyi sampai suatu hari berubah menjadi aktif dan menimbulkan gejala. Kondisi ini dikenal sebagai TBC laten. Selain tidak menimbulkan gejala, TBC laten juga tidak menular. Pencegahan penularan penyakit TBC dapat dilakukan dengan: yang pertama, meminum obat secara teratur. Yang kedua, berolahraga secara rutin serta memakai masker di keramaian. Yang ketiga, menutup mulut saat batuk atau bersin. Yang keempat, tidak membuang dahak sembarangan. Serta yang terakhir, ventilasi udara yang baik. Pemeriksaan bakteri tahan asam mempunyai tujuan untuk mengetahui cara pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA pada sampel sputum penderita TB. Untuk prinsipnya, dinding BTA mempunyai lapisan lilin dan lemak yang sukar ditembus zat pengarut fenol dan pemanasan, maka lapisan lilin dan lemak itu dapat ditembus basic fuksin. Pada waktu pencucian, lapisan lilin dan lemak yang dibuka kemudian akan merapat kembali pada pencucian dengan asam alkohol. Bakteri asam tidak melepas fuksin, sedangkan bakteri tidak tahan asam mengambil methylene blue. Untuk metode pemeriksaan ini sendiri menggunakan Ziehl-Neelsen. Untuk alat dan bahan serta cara pemeriksaannya akan dilihat selanjutnya. Pewarnaan basil tahan asam. Pertama, kita bersihkan kaca objek dari kotoran dan lemak. Cek ditaruh, kemudian ambil bahan pemeriksaan yaitu sputum. Pilih sputum, bagian sputum yang purulen atau ada bercak darahnya untuk dibuat sediaan. Sebelumnya kita bakar ose sampai berpijar.
Kemudian kita ambil bahan pemeriksaannya, yaitu sputum. Pilih bagian yang purulen. Ya, kita ambil bagian sputum yang purulen, kemudian taruh di kaca objek. Kemudian kita tipiskan. Setelah itu OC dipijarkan kembali sebelum ditaruh ke rak pewarnaan. Slide kita tunggu kering. Setelah kering, slide kembali dilewatkan di atas api untuk memfiksasi. Untuk pewarnaan basil tahan asam, pertama kita teteskan karbol fuksin sampai menutupi semua sediaan yang telah kita buat. Kemudian kita lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut atau sediaan tersebut mengeluarkan asap. Tidak boleh sampai mendidih. Nah, tuh sudah mengeluarkan asap. Jangan sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi atau bening. Setelah kita cuci, kita lakukan sediaan, kita berikan asam alkohol 3% sampai zat warna tadi luntur atau sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Kemudian kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya juga tidak berwarna lagi. Setelah itu kita teteskan zat warna kedua, yaitu methylene blue. Tujuannya adalah untuk mewarnai latar belakangnya. Kita teteskan sampai menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita cuci kembali di bawah air yang mengalir. Ya, kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesan yang keluar dari ujung kaca objek tidak berwarna lagi. Kemudian slide dikeringkan dengan menaruh slide pada posisi berdiri. Setelah kering, slide siap untuk dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x100 dengan menggunakan minyak imersi atau imersi oil. Teskan oil imersi
1 tetes saja. Kemudian lihat sedia slide di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Hasil pemeriksaan bakteri tahan asam. Yang pertama yaitu negatif 1. Tidak ada hasil tahan asam dalam 100 lapang pandang mikroskop. Yang kedua, meragukan. Jika ditemukan 1 sampai 9 BTA dalam 100 lapang pandang mikroskop, itu bisa dipastikan meragukan. Positif 1. Jika ditemukan 10 sampai 99 BTA dalam 100 lapang pandang mikroskop. Positif 2. Jika ditemukan 1 sampai 10 BTA dalam 1 lapang pandang mikroskop dibaca dalam 50 lapang pandang mikroskop. Positif 3. Jika ditemukan lebih 10 BTA dalam 1 lapang pandang minimal dibaca dalam 20 lapang pandang mikroskop. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.